Halo guys, selamat datang kembali di Baca Konten Film. Di kesempatan kali ini, Mimin akan mencoba membawakan alur cerita film action terbaru, Superman tahun 2025. Ya, kita akan menyaksikan film Superman paling baru, yang agak berbeda dengan film-film Superman sebelumnya. Membawa sesuatu yang fresh, komik akurat, seru pastinya. Dan kali ini, Superman akan kembali pakai selampatnya di luar. Tapi sayangnya, Superman di sini akan merasa hancur karena dihujat oleh netizen. Bagaimana ceritanya? Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan menceritakan sebuah peristiwa besar, yaitu tentang Superman yang berhasil menggagalkan invasi militer Boraville terhadap Jarhanpur. Tapi tindakan itu justru mengundang pro dan kontra di seluruh dunia. Tak lama setelah kejadian itu, Hammer of Boravia, seorang metahuman yang sangat kuat asal Boravia, menyerang Superman di Metropolis. Dia melakukan itu untuk balas dendam. Dan untuk pertama kalinya, Superman kalah dalam pertarungan. Terlihat Superman terluka parah, sampai tidak bisa bergerak sedikit pun. Lalu dia memanggil anjing supernya, Krypto, untuk membawanya kembali ke markas rahasia yang terletak di kutub utara, bernama Fortress of Solitude. Sesampainya di pintu masuk, Krypto mengucapkan sandi untuk membuka pintu. Di sana Superman dibantu oleh robot-robot asisten, dan melihat sebuah pesan hologram dari orang tuanya yang telah meninggal di planet Krypton. Pesan itu terpotong, tapi intinya, mereka ingin Superman menjadi pelindung bagi umat manusia. Setelah itu, Superman diobati menggunakan sinar matahari kuning, yang merupakan sumber energi utama bagi kekuatan Superman. Begitu sembuh, Superman lantas kembali terbang ke Metropolis. Ternyata saat Superman terjatuh, ada yang mengikutinya, yaitu The Engineer, yang berusaha menemukan markas Superman. Dan ternyata, kota itu masih diteror oleh Hammer of Boravia, yang marah karena Superman ikut campur dalam peperangan antara Boravia dan Jarhanpur. Padahal sebenarnya, Hammer of Boravia dikendalikan oleh Lex Luthor, yaitu miliarder teknologi asal Amerika yang manipulatif dan licik. Dan begitu Superman sampai, pertarungan antara Superman dan Hammer of Boravia pun tak bisa dihindari. Meskipun Superman berusaha melawan, Lex melalui Hammer of Boravia berhasil mengalahkannya dengan mudah. Itu karena Lex sangat memahami gerakan Superman. Setelah mempelajarinya selama bertahun-tahun, kenapa Lex sangat terobsesi dengan Superman? Nanti kalian akan tahu. Saat Superman tengah tersungkur, seorang warga sipil bernama Malit secara sukarela memberikan pertolongan kepada Superman. Kemudian, Hammer of Boravia pergi ke barak militer, lalu memasuki sebuah portal yang membawanya ke markas Luthor Corp. Di sini terungkap, ternyata dia aslinya bernama Ultraman, seorang metahuman yang menggunakan armor nanoteknologi buatan Lex. Beberapa waktu kemudian, kita diperlihatkan dengan Superman yang sedang tidak dalam mode superhero. Sekarang dia menjadi mas maskulin, bernama Clark Kent, yang bekerja sebagai jurnalis di Daily Planet. Dia punya rekan kerja, sekaligus pacar, bernama Lois Lane, yang turut menyembunyikan identitas aslinya sebagai Superman. Kemudian, berita di televisi menayangkan tentang Presiden Boravia yang bernama siapa ya? Kita panggil saja dia Yanto, yang sedang melakukan konferensi pers. Dia mengutuk tindakan Superman yang dianggap mengganggu hubungan baik Amerika dengan Boravia. Superman yang membantu Jarhanpur dianggap sebagai ancaman untuk tujuan mereka. Di sisi lain, Lex Luthor bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika di Pentagon. Di sini, dia mempresentasikan metahuman ciptaannya kepada Dewan PBB. Dia juga meyakinkan mereka bahwa Superman harus disingkirkan karena tindakannya dianggap merugikan Boravia, sekutu Amerika. Namun tanpa bukti yang cukup, Superman tetaplah pahlawan di mata para netizen, dan Dewan PBB menolak klaim tersebut. Malamnya, Lois pulang dan dikejutkan oleh Clark Kent sudah berada di rumahnya. Singkat cerita, setelah dibujuk, Clark Kent akhirnya mau diwawancarai oleh Lois sebagai Superman. Dalam wawancara itu, Superman menjelaskan
bahwa tujuannya hanya untuk membantu rakyat yang ditindas dan diusir dari tanah mereka sendiri. Namun, Clark dan Al Oyes malah berdebat mengenai apakah tindakan Superman sah atau tidak. Sebagai perwakilan netizen, Lois menganggapnya tidak sah karena Superman tidak mendapatkan izin dari pemerintah Amerika sebelum bertindak. Hal itu sontak membuat Clark kesal dan berakhir pergi karena percuma debat sama cewek. Dia yang salah. Ujungnya dia juga yang ngambek. Hari berikutnya, di Kutub Utara, Lex bersama timnya berhasil menyusup ke markas Superman. Dan menghancurkan robot-robot Superman. Selain itu, mereka juga menangkap Krypto, anjing kesayangan Superman. Tak lama kemudian, The Engineer juga berhasil meretas sistem komputer di markas Superman itu. Mereka menemukan pesan dari orang tua Superman yang mengungkapkan informasi penting mengenai misi Superman di bumi dan merubah isi pesan tersebut. Di sisi lain, Superman sedang menghadapi monster yang sengaja diciptakan oleh Lex untuk mengalihkan perhatiannya. Dia tidak sendiri, melainkan dibantu oleh Justice Gang, yaitu trio pahlawan superhero pelindung kota Metropolis yang terdiri dari Green Lantern, Hawkgirl, dan Mr. Terrific. Bersama Superman, mereka akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut dengan menghancurkan bagian dalam monster tersebut. Namun, keadaan justru memburuk ketika pesan dari orang tua Superman tersebar luas di media. Pesan itu telah dimodifikasi oleh Lex, seolah orang tuanya menurunkan Superman ke bumi agar Superman bisa menguasai bumi. Akibatnya, Superman mulai dibenci oleh masyarakat, dihujat oleh netizen-netizen alay. Bahkan Justice Gang juga termakan dengan hasutan tersebut. Setelah menyadari bahwa pesan itu bocor dari Fortress of Solitude, Superman pun segera terbang ke sana untuk mencari kebenarannya. Berita tentang Superman semakin viral dan publik mulai memandangnya sebagai ancaman, bukan pahlawan. Ditambah Yanto menghasut media untuk menggambarkan Superman sebagai sosok yang berbahaya. Namun sebenarnya semua itu hanyalah permainan licik dari Lex Luthor. Karena ternyata selama ini Yanto telah bekerja sama dengan Lex dan mereka sering bertemu di dimensi lain. Sedangkan Superman kini telah sampai di Fortress of Solitude. Dia merasa sangat frustrasi karena selain markasnya berhasil dibobol, robot-robotnya juga dihancurkan. Dan yang lebih parah lagi, Krypto dikulik. Dengan emosi membara, dia lantas terbang menuju markas Lex dan menemuinya secara langsung. Aksinya itu kembali viral setelah asisten pribadinya Lex yang bernama IF, mereka lalu menyebarkannya ke publik. Alhasil, citra Superman semakin buruk di mata para netizen. Lalu Superman kembali ke apartemennya dalam keadaan sangat terpuruk. Di sini, Lois berusaha menenangkan Superman dengan mengingatkan bahwa semua akan baik-baik saja. Dia hanyalah manusia biasa yang kebetulan dikaruniai kekuatan untuk membantu orang lain. Superman pun yakin pesan dari orang tuanya bukan tentang penguasaan bumi, melainkan tentang menciptakan perdamaian. Besoknya, Superman akhirnya menyerahkan diri ke pemerintah demi menemukan Krypto. Namun Superman diserahkan kepada Lex untuk diinterogasi terlebih dahulu. Dia lalu dibawa ke Pocket Universe, yaitu sebuah dimensi antar ruang hasil ciptaan perusahaannya, Lex. Di sana, Lex telah menunggu bersama salah satu metahuman yang bernama Rex, alias Metamorpho. Dia bisa mengubah tubuhnya menjadi berbagai macam elemen dan membentuknya sesuai keinginan, termasuk Kryptonite. Jadi, kekuatan Superman akan hilang jika terpapar radiasi Kryptonite dan membuatnya lemah hingga berisiko kematian. Sementara di tempat lain, Lois mulai mencurigai kerjasama antara Lex dan Yanto setelah menemukan bukti bahwa Lex telah menjual senjata kepada Boravia
dengan harga yang tidak sesuai dengan pembayaran yang tercatat di ban. Dari situ Lois sangat yakin Superman tidak bersalah. Tak lama kemudian, Jimmy rekannya Lois mendapatkan informasi dari seorang informan yang mengatakan bahwa Superman kini berada di Pocket Universe. Malamnya Jimmy bertemu dengan informannya itu, yang ternyata adalah Eve, asistennya Lex. Eve yang tergila-gila pada Jimmy, bersedia membantu, asalkan Jimmy mau berkencan dengannya. Demi Superman, Jimmy terpaksa menyetujuinya. Sedangkan di dalam Pocket Universe, Superman semakin tersiksa karena radiasi kryptonite yang diciptakan Rex. Dalam keadaan tak berdaya, Superman lantas dikurung di sebuah kotak kaca bersama tahanan lainnya. Dia lalu mencoba membujuk Rex untuk membantunya melarikan diri, supaya dia bisa menyelamatkan anaknya Rex sekaligus Krypto. Namun Rex menolak dan meminta Superman diam agar tidak menambah masalah. Di belahan dunia lain, Lois pergi ke markas Justice Gang untuk meminta bantuan. Namun, anggota Justice Gang tampak tidak berminat sedikitpun. Tapi di sini Mr. Terrific menemukan lokasi. Superman terakhir berada di salah satu tenda barak militer. Dia bisa menemukannya karena telah memasang chip pelacak di tubuh Superman. Dan di dalam tenda itu ada Project Pocket Universe milik Lex. Mr. Terrific pun akhirnya memutuskan untuk membantu, sebab dia ingin mengetahui lebih dalam tentang Pocket Universe yang dikhawatirkan berbahaya bagi umat manusia. Mereka berdua lalu naik pesawat milik Terrific untuk mencari lokasi Superman. Sementara itu, Superman yang sedang lemah dipertemukan dengan Yanto yang membawa Malim, si warga sipil. Lex menginterogasi Superman sambil mengancam akan menembak Malim. Namun, Superman tetap bungkam dan enggan memberitahu asal-usulnya kepada Lex. Maka dari itu, tanpa basa-basi lagi, Lex langsung menghabisi Malim. Hal itu sontak menyiksa hati nurani Rex. Dia menyaksikan sendiri bagaimana kekejaman Lex yang tega menghabisi orang yang tidak bersalah. Maka dari itu, dia pun menghilangkan kryptonite dari tangannya dan meminta Superman untuk membantu menyelamatkan anaknya. Lalu Rex menciptakan matahari buatan yang diperlukan Superman agar bisa sembuh. Alhasil, Superman kembali pulih dan bisa menyelamatkan anak Rex. Setelah itu, Superman juga menyelamatkan Krypto. Sedangkan Lois dan Mr. Terrific akhirnya sampai di barak militer dan langsung dihadang oleh pasukan Lexi. Namun, Mr. Terrific tanpa ragu membrutal bertarung dengan pasukan Lex yang menjaga portal. Mr. Terrific pun berhasil mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Kemudian Terrific memeriksa portal yang mengarah ke Pocket Universe. Dia terkejut saat mengetahui bahwa alat yang dibuat oleh Lex bisa mengakibatkan kehancuran bumi jika ada keretakan antar dimensi. Singkat cerita, Mr. Terrific berhasil meretas portal tersebut dan membawa Lois masuk ke Pocket Universe. Mr. Terrific lalu mencari keberadaan Superman menggunakan drone-nya yang sangat canggih. Sementara itu, Superman berhasil mengamankan anak Rex dan Krypto. Namun saat sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba diserang anak buah Lex dan anak Rex diculik oleh mereka. Sang anak dijatuhkan dari ketinggian. Melihat itu, Superman pun nekat terjun ke sungai dan berusaha melindungi anak Rex sambil terus melawan anak buah Lex. Sementara di sisi lain, Rex menghadapi anak buah Lex lainnya. Namun tak disangka sungai itu mengarah ke sebuah black hole. Superman pun segera memanggil Krypto untuk membantunya. Beruntung tak lama kemudian, Rex juga datang dan menyelamatkan mereka. Setelah berhasil keluar dari black hole, Terrific akhirnya menemukan keberadaan mereka. Superman lantas mengikuti drone milik Terrific dan bergegas menuju portal yang hampir tertutup. Untungnya mereka bisa melompat keluar tepat waktu. Dan karena terluka oleh kryptonite, Superman butuh istirahat beberapa hari. Maka Lois membawa Superman kembali ke rumah orang tuanya di bumi. Sementara Terrific menjaga portal. Lex yang marah karena Superman berhasil meloloskan diri, kini melampiaskan amarahnya
kepada payah karyawan, termasuk F, yang dianggap tidak berguna. Karena sakit hati, akhirnya menelepon Jimmy dan memberikan bukti untuk menghancurkan Lex. Namun, yang dikirim ke Jimmy malah foto-foto selfie alay. Di rumah orang tua Superman, Lois menerima pesan dari Jimmy soal foto selfie itu. Namun, Lois menyadari sesuatu, di mana ternyata dalam foto selfie yang kelihatannya nggak penting itu mengandung informasi yang dapat digunakan untuk menjatuhkan Lex. Sementara itu, Eve yang ketahuan berkhianat kini dipenjara di dalam Pocket Universe. Sedangkan Lex berniat membuka portal kembali dan membuat keretakan antar dimensi untuk memancing Superman keluar. Sistem portal pun dikendalikan sepenuhnya oleh Lex, dan Mr. Terrific tak bisa apa-apa. Di tempat lain, Boravia kembali menyerang Jarhanpur dan seluruh dunia berharap Superman akan turun tangan. Superman yang sedang debtal dengan ayah angkatnya pun melihat berita itu dan akan segera berangkat ke Jarhanpur. Namun tak berselang lama, Terrific mengirim drone untuk menghubungi Superman. Dia meminta agar Superman segera menutup retakan bumi akibat Pocket Universe yang kini mulai mendekati Metropolis. Karena lebih gentin, Superman pun terpaksa pergi ke Metropolis terlebih dahulu. Sementara Jimmy dan Lois akhirnya menemukan bukti bahwa Boravia dan Lex Luthor bekerja sama dalam sebuah rencana jahat. Lois dan tim pun mulai menyusun rencana untuk mengungkapkannya ke publik di Metropolis. Kekacauan mulai terjadi saat gedung-gedung runtuh akibat retakan yang melebar. Tim Lex yang melihat situasi semakin memburuk, lantas membawa markasnya terbang untuk menghindari kehancuran. Superman pun datang menyelamatkan warga Metropolis dan berniat mencari kode untuk menutup celah tersebut di Luthor Court. Tapi tiba-tiba Terrific berhasil dilumpuhkan dalam penyerangan The Engginan dan Ultraman yang mendadak itu. Sementara Superman masih terus berjuang melawan The Engginan dan Ultraman. The Engginan pun menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkan Superman, membuatnya tidak bisa bergerak bahkan tidak bisa bernapas. Setelah itu, Lex memerintahkan Yanto untuk mulai melancarkan serangan besar-besaran ke Jarhanpur. Akan tetapi, Superman belum menyerah. Dalam kondisi badan terkunci cairan hitam, dia bangkit lalu terbang ke luar angkasa. Hal itu sontak memancing The Engginan dan Ultraman untuk mengejarnya. Dari luar angkasa, Superman berhasil mengalahkan kedua lawannya dengan menghempaskan mereka ke bumi secara keras. Meskipun terluka, Superman tetap bertahan dan berhasil membebaskan diri dari cairan yang menghalangi napasnya. Sementara The Engineer sekarat, ternyata Ultraman masih hidup. Di sini akhirnya terungkap bahwa Ultraman adalah kloningan Superman yang sengaja dibuat oleh Lex. Menggunakan rambutnya Superman, Ultraman memiliki kekuatan yang setara dengan Superman. Bahkan dapat membuka markas Superman karena memiliki DNA yang sama. Itulah kenapa di awal film tadi, Lex dan timnya dapat dengan mudah masuk ke markas Superman. Superman kini terpojok dan keadaan menjadi semakin buruk. Di saat yang sama, Boravia juga menyerang Jarhanpur. Saat pasukan Boravia menyerang, Green Lantern, Hawkgirl, dan Rex datang untuk membantu rakyat Jarhanpur. Di sisi lain, Yanto berusaha melarikan diri, namun langsung ditangkap oleh Hawkgirl dan dijatuhkan dari ketinggian saat itu juga. Sementara itu, Jimmy dan timnya sedang berusaha mengupload berita tentang kejahatan Lex Luthor ke media.
Dan di saat yang bersamaan, Lex mengungkapkan alasan mengapa ia ingin menghabisi Superman, yaitu karena dia merasa bahwa hanya dia yang pantas mengendalikan dunia dan Superman adalah ancaman bagi rencananya. Lex merasa iri dengan Superman yang dipuja sebagai pahlawan hanya karena kekuatan fisiknya, sementara dirinya yang memiliki kecerdasan luar biasa dan dapat menyelamatkan bumi malah tidak dihargai. Setelah itu, pertarungan terus berlanjut dengan Superman yang diserang oleh cloningannya sendiri. Superman kemudian menyadari bahwa Lex menggunakan drone untuk memantau dan mengendalikan Ultraman. Ia pun segera memanggil Krypto untuk menghancurkan drone-drone tersebut. Begitu drone hancur, Ultraman menjadi tak berdaya karena meskipun cloningan, dia tidak memiliki kecerdasan yang sama seperti Superman. Tak lama kemudian, pasukan robot Lex datang menyerang Superman, tapi Superman dapat menghabisi mereka dengan mudah. Namun Ultraman yang belum menyerah kembali menantang Superman dalam pertempuran sengit di bawah Black Hole. Dengan kekuatan supernya, Superman berhasil mengalahkan Ultraman dan segera terbang ke markas Luthor Corp. Lex dan timnya yang berusaha melarikan diri melalui portal segera dihentikan oleh Superman. Superman pun mencoba menjelaskan bahwa dirinya juga manusia biasa. Namun Lex tetap tidak peduli hingga tiba-tiba dia diserang oleh Krypto. Sementara itu, Traffic berhasil menutup kembali retakan yang bisa membuat bumi terbelah menjadi dua. Akhirnya, kejahatan Lex Luthor terbongkar dan tersebar di media, termasuk tentang dia yang selama ini terus berusaha menjelek-jelekkan Superman. Dunia kini mengecam Lex Luthor dan dia langsung ditangkap. Sedangkan Superman akhirnya kembali menjadi pahlawan super yang dikagumi semua orang. Rakyat Jarhan pun juga menyambut kemenangan mereka dengan sukacita. Sementara, Rex diajak Green Lantern untuk bergabung dengan Justice League. Selain itu, semua tahanan di Pocket Universe termasuk F dibebaskan. Superman merayakan kemenangannya dengan bertemu Lois. Mereka pergi ke tempat Sepei untuk terbang bersama, lalu adu cugur. Rekan-rekannya pun akhirnya tahu kalau Lois berpacaran dengan Superman. Setelah peristiwa besar itu, keadaan kembali normal, dan robot-robot di Fortress of Solitude berhasil diperbaiki. Lalu tiba-tiba Superman kedatangan tamu, yang ternyata adalah saudarinya, Supergirl. Dan dia datang untuk membawa Krypto kembali bersamanya. Dan film pun tamat. Nah, kita tunggu lagi kelanjutan film-film superhero DC besutan James Gunn yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.